1. Selamat siang semua, perkenalkan nama aku Deswin Berpangin dengan NIM 6701202120. Hari ini aku ingin mempresentasikan tugas besarku dengan judul toko sayur. Dan aplikasi toko sayur. Yang pertama itu aku buat import date time, tanggal, jam, sama urutan pembeli. Biar nanti di runnya ada keluaran tanggal sama waktunya waktu. Yang pertama itu print toko sayuran Deswin, print format tanggal, jam yang udah aku bilang di atas tadi. Terus masuk ke dalam perulangan while print 1 penjualan sayuran, 2 toko sayur persediaan sayuran, 3 laporan toko, 4 keluar aplikasi. Pilih menu, input, pilih menu. Kita milih yang kayak nomor aja, nggak usah semua nomor aja dipilihnya. Terus if pilih menu sama dengan 1 penjualan sayuran, urutan pembeli sama dengan 1 penjualan sayuran, dev laporan dev penjualan sayuran, nama pembeli sama dengan input masukkan nama pembeli, total sama dengan 0, pembelian sama dengan 1, kita masuk di perulangan sama dengan true. While perulangan beli, print sayuran yang tersedia, print urutan pembeli nomor sama dengan 1, masuk dalam perulangan for as in range len sayur. Sebenarnya di sini sayurannya gini, sayurannya di dalam arraynya ini wortel, sayur sama dengan nama, sama dengan nama, berat, harga. Wortel yang tersedia 100 kilo, harga 10.000, tomat yang tersedia 100 kilo, harga 8.000, cabai 100 kilo yang tersedia harga 9.000, brokoli 100 kilo, harga 15.000, sayur kol 100 kilo, harga 16.000, uncis 100 kilo, harga 12.000, kentang 100 kilo, harga 20.000, bawang merah 100 kilo, harga 8.000, bawang putih 100 kilo, harga 8.000, kunyit 100 kilo, harga 7.000. Masuk dalam dengan list. Iya, Pak. Dideklarasikan dalam bentuk list ya. Iya, Pak. Oke. Di penjualan sayuran, nama pembeli for as in range len sayur itu yang di atas tadi. Printnya kilo, kan tadi aku udah bilang nama, kilo, sama yang berapa harganya. Nomor, kita kan di sini nanti kan disuruh ini nanti harga yang udah yang kita buat nanti yang harga yang udah di atas, nanti kayak kita mau beli apa gitu. Terus if penjualan pilih sayur sama dengan nomor, or pilih sayur lebih kecil dari 1, input tidak dikenali. Itu nanti kenapa nggak dikenali, kan sayurannya kan dari 1 sampai 4, 1 sampai 10, jadi kalau lebih kecil dari 1 kan nggak ada. Terus else sama dengan pilih sayur, ini masuk perulangan berat yang sama dengan true, while perulangan berat, jawab berat sama dengan input berat yang Anda inginkan. If jawab berat sayur, pilih sayur. Kalau misalkan kamu masukkan yang jumlah yang sayurnya melebihi yang tidak ada, jadi jumlah melebihi stok yang ada. Tadi kan stoknya kan udah terlampir di situ. Tadi kan rata-rata stoknya 100 kilo. Jadi misal kamu buat 101 gitu kan stoknya nggak ada lagi. Terus masuk dalam else. Sayur, pilih sayur. Pilih sayur, misalkan kamu mau buat sayur apa, pilih nomornya juga. Terus nanti di situ mau berat berapa, total bayar, jawab berat kali sayur. If pembelian lebih besar dari 1, lebih nanti ada 2 lagi, situ nama sayurnya, urutan pembeliannya, pilih sayur lagi, berat sayur sama total sayur kayak yang di atas tadi, totalnya semua, total tambah total bayar yang di atas tadi, total bayarnya.
else nama sayur pilih sayur. Ini juga sama yang ini appnya ini untuk melampirkan list yang di atas tadi. While kalau misalkan kamu mau beli lagi input ya atau tidak. Kalau misalkan kamu beli ya, masuk dalam perulangan persediaan sayur lagi. Terus kalau misalkan tidak, langsung dia nanti keluar total semua yang kamu belanjakan. Terus kalau dia persediaan sayur ini dia. Persediaan sayur, print persediaan sayur, print misalnya nomor sama dengan 1, masuk dia dalam perulangan for S-nya ini kan sayurnya tadi. Dia nanti keluarnya nanti list yang di atas tadi, yang ini sayur. Terus nanti print yang tadi kayak aku udah bilang, yang dia keluar nama sama berat sama yang tersedia. Sini nanti kan ini masuk dalam nomornya ini sama, masuk dalam perulangan. Terus yang ketiga itu laporan toko. Jadi kalau misalnya kamu dalam toko sayuran ini kamu buat laporan toko pertama, jadi nanti itu nggak akan keluar hasilnya. Soalnya kan kamu belum belanja, jadi belum ada nanti keluaran untuk hasilnya gitu. Terus laporan toko. Laporan toko, print, laporan penjualan sayuran toko Deswin, itu nanti yang kayak aku bilang tadi, kalau kita udah mesan barangnya, udah buat apa barang-barang yang kita inginkan, disitu nanti baru dia keluar semua jumlah totalnya, semua situ. Masuk dalam perulangan for pay in range lane pembeli. Print pembeli ini namanya, nama pembeli yang nanti disuruh input. Ini nama sayurnya lagi, nama sayurnya yang diinginkan tadi, sama beratnya, sama jumlah bayarnya tadi, semua total pembayaran, situ nanti di laporan toko. Tapi kalau kamu buat pertama di pilih menu laporan toko, nggak akan keluar hasil apa-apa, langsung kembali lagi ke pilih menu lagi. Terus masuk ke dalam truk beli, nama pembeli sama dengan total pembeli, nama pembeli, total pembayaran, total yang dibuat tadi yang pertama. Terus print toko sayuran Deswin, print nama pembeli, masukkan nama pembeli, inputnya masuk dalam for in range lane, nama sayuran urutan pembeli. Terus print nama sayur yang diinginkan, berat sayur, jumlah bayar, total pembayaran. Terus keluar aplikasi udah. Udah, Pak. Kalau nanti keluar aplikasi, pilih menu 4, print terima kasih telah datang ke toko saya. Udah, Pak. Terus kalau dia di sini pilih menu, misalkan aku pilih menunya pilih menu nomor 2 persediaan sayuran. Nanti datang keluar sini 100 kilo, nanti persediaannya semua berapa kilo gitu kan. Misalkan aku milih nomor 1. Masukkan nama pembeli Deswin. Ini sayuran yang tersedia, ini dia yang dalam listnya tadi, wortel 100 kilo. Nanti ini kita misalkan mau apa gitu kan, sayur yang diinginkan, misalkan aku milih 1 wortel. Nanti berat yang diinginkan aku misalnya milih 23 kilo. Ingin membeli sayuran lain, aku misalkan pengen membeli sayur yang lain lagi, masuk ke dalamnya. Ini masuk lagi ke dalam sayuran yang tersedia dalam yang listnya yang pertama tadi, sayur yang aku misalnya mau milih nomor 2 tomat, aku misalnya pengen 103 kilo, kan tadi persediaannya kan cuma 100 kilo, aku misalkan 103 kilo, jumlah melebihi yang stok yang ada, berarti ini kan memang nggak ada stoknya, karena tadi stoknya cuma 100 kilo, terus ingin membeli sayuran yang lain, misalnya aku memilih tidak, dia masuk nanti toko sayur ini nanti masuk dalam laporan toko tadi, pembeli sama dengan Deswin, nama sayur wortel, berat yang diinginkan segini, jumlah bayar
jumlah bayarnya 23.000, total pembayaran 23.000. Kalau mau beli lagi, misalkan mau beli lagi atau yang lain gitu bisa diulangi dengan yang aku buat lagi. Tapi kalau udah siap kan, pilih update. Nomor 4 aja keluar aplikasi. Terima kasih telah datang ke toko saya. Terima kasih, Pak. Oke ya, dari program konsol ya dengan bahasa Python ini melibatkan ada beberapa library ya dari imported time, lalu ada list, bahkan akses listnya bagus ya, juga melibatkan perulangan kondisional ya. Oke, ini untuk toko sayur ya. Oke. Itu tidak ada kekeliruan. Setelah pembelian pastikan nanti stoknya juga ada berkurang ya. Apa, Pak? Pastikan kalau sudah dibeli, sudah ada pembelian, maka stok harus berkurang. Oh iya, Pak. Lalu kalau misalkan membeli kan tidak per 1 kilo ya. Saya ingin membeli misalkan 100 kilo, nah itu ya. Nah, setiap transaksi harus dicek dulu ya. Jadi kalau stok dikurangi berapa ya, bernilai negatif. Paham? Pak, kalau bernilai nol bagaimana? Berarti dia membeli semua ya. Gitu. Nah, itu harus dipastikan sehingga untuk alur logikanya, algoritmanya pun benar ya. Misalkan stoknya ada 100, kita beli 10 ya, maka berkurang ya, sisa 90 ya. Begitu kita beli lagi 30, maka berkurang lagi 30 stoknya ya. Untuk item yang dimaksud tadi ya. Nah, begitu ada orang atau pembeli yang baru ketika mau membeli misalkan 100 kilo, maka tampilkan bahwa jumlah pembelian melebihi stok ya. Oke, sehingga untuk pihak gudang atau mungkin di bagian toko sayur tersebut bisa menambah supply-nya baru ya. Oke ya, bagus. Kalau ada komentar atau saran, teman-teman bisa langsung menanggapi ya. Kalau enggak nanti akan saya unggah di YouTube dan teman-teman bisa memberikan komentar ya. Oke, meskipun aplikasi seperti ini, teman-teman nanti bisa share ya ke keluarga ya, ke kerabat, bahwa inilah saya sudah bisa menyusun ya, membuat aplikasi layaknya misalkan aplikasi konsol yang ada di di Indomaret mungkin ya, atau mungkin di Alfamart ya, atau mungkin di Swalayan gitu ya. Oke. Dan ini menggunakan metode juga ya, ada fungsi prosedur ya, melibatkan banyak hal, konsep-konsepnya disertakan. Mudah-mudahan bisa dilengkapi dengan akses ke file ya. Oke, sip. Terima kasih untuk Deswin ya.